Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianto dan di sebelah saya Dimas Ramadan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hukum jual beli di dalam Islam. Jual beli secara etimologi adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Apakah keduanya berupa uang atau bukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Surat At-Taubah ayat 111. Selanjutnya, pada ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka berbahagialah kalian dan jual beli yang telah kalian lakukan. Dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang tidak boleh membeli sesuatu yang telah dibeli saudaranya. Dalam Mukhtar As-Sibibah dikatakan, sesungguhnya larangan itu berlaku pada pembeli, bukan untuk penjual. Baik penjual dan pembeli disebut dengan pelaku jual beli, seperti dalam hadis. Insya Allah akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada pembahasan khiyar majlis. Adapun menurut terminologi ahli fikih, jual beli adalah perjanjian yang didasarkan atas penukaran harta sebagian kepemilikan selamanya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa jual beli mengharuskan terjadinya pertukaran berbagai macam harta dengan perjanjian kepemilikannya. Dengan demikian, baik maupun syari tidak akan terjadi kecuali dengan benda yang secara hukum disebut harta. Selain itu, dalam jual beli mengharuskan adanya hak kepemilikan dan orang yang memiliki harta tersebut tidak dibatasi oleh waktu. Dari latar belakang di atas, kami akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud hukum jual beli, apa saja rukun-rukun dalam jual beli, contoh hukum dalam jual beli, dan penjelasan hukum jual beli dengan cara salam. Pembahasan. Apa hukum jual beli? Jual beli hukumnya boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Surat Al-Baqarah ayat 27. Dan berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila dua lelaki berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar, memiliki untuk meneruskan atau membatalkan, selama belum berpisah dan keduanya dalam keadaan bersama. Kaum muslimin berijma atas bolehnya berjual beli secara umum. Hajat atau kehidupan manusia menuntut pada keberadaan jual beli, karena manusia memerlukan sesuatu yang ada di tangan orang lain dan kemaslahatannya berkaitan dengannya, sementara tidak ada sarana baginya untuk mendapatkannya dan meraihnya dengan jalan yang sah, kecuali dengan jual beli. Maka hikmah menuntut membolehkan dan mensyariatannya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya. Rukun-rukun jual beli. Rukun-rukun jual beli ada 3, yaitu pelaku akad, objek akad, dan sik akad. Pelaku akad mencakup penjual dan pembeli. Objek akad adalah barang yang diperjualbelikan. Sikat adalah ijab dan qabul. Ijab adalah kata-kata yang keluar dari penjual, seperti aku menjual. Ini adalah sikat yang bersifat perkataan. Adapun sikat yang bersifat perbuatan, maka ia adalah tindakan saling memberikan, yaitu memberi dan menerima. Misalnya, pembeli memberikan harga barang kepada penjual, lalu penjual menyerahkan barang tanpa ucapan di antara keduanya. Contoh hukum jual beli. Berikut adalah contoh hukum jual beli untuk wanita dalam hal tukar tambah emas dengan emas. Hukumnya tidak boleh. Sebagian besar wanita menyerahkan sesuatu dari perhiasan kepada tukang emas atau tukang perhiasan. Kemudian ia membeli dari tukang emas tersebut perhiasan emas yang lain. Lalu ia mengambil perhiasan itu
dan membayarkannya kepada si tukang perhiasan harganya yang lebih atas nilai emas yang dijualnya, maka jual beli seperti ini hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan, karena jual beli seperti ini termasuk dalam kategori riba. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, emas dengan emas, yang semisal dengan semisal, sama dengan sama, tunai dengan tunai. Maksudnya adalah, jika engkau menjual emas dengan emas lagi, maka harus sama secara timbangan. Meskipun salah satunya emas 18 karat dan yang satunya lagi emas 21 karat, demikian juga harus adanya saling serah terima sebelum kedua belah pihak berpisah. Dan jika seorang wanita menjual perhiasannya kepada tukang emas dan ia membeli dari si tukang emas itu perhiasan yang lainnya, bila ada kesepakatan di antara mereka, si wanita menjual perhiasannya misalnya dengan harga 1 juta dan membeli perhiasan yang lain dari si tukang dengan berat yang lebih rendah secara timbangan dengan harga yang sama, dan keduanya telah berkolusi, maka hal semacam ini tidak diperbolehkan, karena jual beli seperti inilah yang mengantarkan kepada keharaman. Hukum jual beli dengan cara salam atau pemesanan. Dasar jual beli dengan cara salam atau pemesanan adalah firman Allah SWT. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Baqarah surah 2 ayat 282. Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya adalah salam. Bukhari 2125 dan Muslim 1604 meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW mendatangi Madinah. Ketika itu penduduk Madinah biasanya melakukan salam pada kurma selama 2 tahun atau 3 tahun. Jual beli dengan cara salam atau pemesanan itu sah, baik dibayar tunai maupun dengan hutang, jika terpenuhi 5 syarat. Yang pertama, barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya. Yang kedua, barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya. Yang ketiga, barang tersebut tidak dimasak dengan api. Yang keempat, tidak menunjuk barang yang dipesan secara langsung. Yang kelima, barang tersebut juga termasuk barang yang ditunjuk. Barang yang dipesan, Muslim fihi, itu sah jika terpenuhi dengan syarat, yaitu yang pertama, yaitu menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang yang dipesan. Kedua, menyebutkan kadar atau ukuran dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya. Jika pembayaran dihutangkan, harus disebutkan kapan barang tersebut akan diterima kepada pemesan. Keempat, barang yang dipesan itu harus bersedia pada waktu pengambilannya. Kelima, disebutkan tempat pengambilannya. Keenam, harga jelas. Ketujuh, pemesanan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah. Kedelapan, akad pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkannya barang tersebut. Dari yang disampaikan oleh Mas Dimas tersebut, dapat kita simpulkan, manusia sangat membutuhkan barang, tetapi tidak semua manusia itu mampu untuk memproduksi barang tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan, hal yang dapat dilakukan manusia adalah saling menukarkan barang-barang yang mereka butuhkan, atau kita dapat menyebutnya dengan jual beli. Penukaran barang tidak akan terjadi kecuali adanya saling penerimaan. Penerimaan inilah yang dinamakan perjanjian jual beli. Manakala seseorang memiliki uang tetapi tidak memiliki barang atau sebaliknya, maka pemilik uang tersebut membutuhkan orang yang memiliki barang, dan pemilik barang juga membutuhkan orang-orang yang memiliki uang. Transaksi seperti ini tidak akan terjadi kecuali dengan jual beli.
Begitu pula dengan orang-orang yang berusaha mendapatkan keuntungan, jual beli adalah cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin seluruh materinya oleh Mas Dimas. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.